Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama berjumpa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan sebuah tema, yaitu cara terbaik untuk mengakhiri pertengkaran. Mari kita akan membaca di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita tidak bisa menghindari apa yang namanya terjadinya sebuah gesekan, terjadinya sebuah benturan di dalam hubungan. Saat kita berelasi dengan sesama, saat kita bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita, apakah itu di tengah keluarga, di dalam organisasi, bahkan di dunia media sosial, kita tidak bisa menghindari apa yang namanya kesalahpahaman. Dan akibat dari kesalahpahaman, dari hal-hal yang kecil, maka menimbulkan apa yang namanya pertengkaran. Dan ketika kita bertengkar, maka tanpa kita sadari, kita terjebak di dalam adu mulut. Perkataan-perkataan yang keluar dari diri kita, perkataan-perkataan yang kita ucapkan, bahkan yang kita lontarkan kepada orang-orang yang bersinggungan dengan kita, maka itulah yang menjadi penyebab pertengkaran itu makin runcing, pertengkaran itu makin tajam, dan suasana menjadi panas. Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk mengakhiri pertengkaran? Mari belajar, ikuti dan taati, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam Amsal pasal 6, di ayat 2 dan ayat yang ketiga, dengan jelas firman Tuhan mengajar, apabila kita terjerat, dikatakan dalam perkataan mulut kita, apabila kita tertangkap dalam perkataan kita, maka dikatakan pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Jadi intinya adalah jika kita ada di dalam suasana pertengkaran, mari ketika kita sedang di dalam keadaan adu mulut, terjadinya pertengkaran di tengah keluarga, terjadinya pertengkaran di dalam sebuah hubungan, dalam pelayanan, apapun bentuknya Bapak Ibu, mari belajarlah untuk meminta maaf. Inilah solusi yang terbaik. Jika kita mau mengakhiri dan menghentikan apa yang namanya pertengkaran, belajarlah untuk meminta maaf. Dan ini yang seringkali banyak orang tidak berani melakukan. Karena seringkali gengsi, seringkali merasa diri paling benar, dan tidak berani mengakui apa yang namanya kesalahan dan kekurangan kita. Mari hari ini Bapak Ibu, renungan ini membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Belajarlah untuk meminta maaf. Karena meminta maaf itu adalah sebuah perbuatan yang luar biasa. Karena orang yang berani meminta maaf adalah orang yang berjiwa besar. Dan ia memiliki sebuah kualitas bagaimana kerendahan hati ada di dalam kehidupannya. Orang yang berani minta maaf adalah orang yang berani menanggalkan ego, menanggalkan apa yang namanya gengsi. Dan kita rendah hati untuk mengakui kekurangan dan kesalahan. Dan saya percaya hubungan yang retak, terjadinya sebuah keretakan dalam relasi kita, itu semua bisa menjadi baik kembali. Dan Tuhan pasti bisa mendamaikan. Dan karena kita mau belajar untuk menjadi pelaku
firman. Mari Bapak Ibu, hari ini tidak ada apa yang namanya bicara senior dan junior. Semua tergantung bagaimana sikap hati kita dan bagaimana kita mau belajar untuk menjadi pelaku firman. Orang yang taat dengan firman adalah orang yang tidak lagi memusingkan jabatan, kedudukan, ataupun merasa diri senior ataupun lebih hebat. Itu semua tiada guna. Yang terpenting adalah meminta maaf. Dan saya percaya keluarga akan dipulihkan, pelayanan juga akan dipulihkan. Semua hubungan menjadi manis, suami istri menjadi damai, kakak adik bisa menjadi kembali baik. Bahkan teman sahabat kita pun bisa kembali menjadi hubungan seperti sedia kalanya. Sehingga semuanya menjadi baik dan pertikaian menjadi usai. Kuncinya adalah meminta maaf. Kiranya renungan ini memberkati kita dan selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.